Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi tafarrada al-khalqi bi wasfil ghina wa khassasa min ba'di ibadi bil husna wa afada 'alaihim min ni'amihi ma aysara ma syaa wa astaghna. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Yang kami hormati jamaah mushola Baitul Irsyad di Intiland. Mohon maaf ini ada keterlambatan tadi ngantar anak ke puskesmas. Bagaimana puasanya? Lancar semuanya? Alhamdulillah. Semoga kita berharap bahwa puasa kita ini bukan puasa terakhir bagi kita. Amin. Semoga di Ramadan mendatang kita masih menjumpai Ramadan ini. Semoga bulan puasa kali ini membawa benar-benar keberkahan bagi kita semua. Allahumma amin. Bapak Ibu yang saya hormati, kali ini kita membahas mengenai Khazanah Tafsir Indonesia. Ini adalah sebuah pembahasan yang saya kira menjadi sebuah pengantar bagi kita untuk mengenali khazanah kekayaan tafsir ulama Indonesia. Kalau kita membahas karya fikih misalnya alias hukum Islam, banyak sekali dari ulama-ulama kita yang menulis karyanya. Demikian pula manakala kita membahas mengenai kitab-kitab nahwu karya ulama Nusantara juga banyak. Tetapi sangat jarang sekali manakala kita berusaha fokus membedah mengenai karya ulama Indonesia. Saya pernah mengalami sebuah kejadian yang bagi saya sekarang menjadi salah satu penyesalan bagi saya. Mungkin sekitar 2-3 tahun yang lalu saya ke Kampung Ilmu di Jalan Semarang. Saat itu di toko buku loakan ini saya menjumpai dan menemukan semacam cetakan stensilan, staplesan seperti itu dari tafsir Al-Quran berbahasa Bugis. Ditulis dengan menggunakan aksara Bugis yaitu aksara lontaran. Jadi kita kan kaya dengan aksara. Aksara Jawa kita punya. Kalau aksara Melayu, aksara Pegon, aksara Jawi kita juga punya. Aksara lontara kita juga punya. Aksara Toraja kita juga punya. Demikian pula di wilayah Pari-Pari juga ada aksara lokal. Nah yang unik itu adalah ketika saya menjumpai tafsir. Saat itu memang tidak lengkap. Saya yakin ini kita 30 juz mungkin tafsir ini. Saat itu saya tidak membelinya. Ini yang sampai sekarang saya sesalkan. Setidaknya ketika saya membeli, minimal kemudian saya mengkoreksi, meskipun saya tidak bisa baca, ini minimal menjadi salah satu bukti bahwa kita turut menyelamatkan dan melestarikan khazanah tafsir ulama Indonesia. Saya lupa menulisnya, tetapi tafsir ini ditulis dengan menggunakan aksara 2, aksara Latin dan juga aksara Bugis itu. Ini kejadian yang pertama. Kejadian yang kedua yang unik itu ketika saya bertandang ke kantor pengurus wilayah pengurus cabang Nahdlatul Ulama Surabaya di daerah Bubutan. Di situ ada rak buku peninggalan seorang pendiri NU, pendiri Gerakan Pemuda Ansor. Setelah saya sudah ada di situ, ternyata saya menemukan satu jilid tipis tafsir berjudul Siratal Mustaqim. Uniknya lagi, tafsir ini ditulis oleh pengurus pusat PP Muhammadiyah tahun 1932. Uniknya lagi, tafsir ini bukan saya temukan di kantor maupun rak milik pengurus Muhammadiyah, melainkan saya temukan di kantor Nahdlatul Ulama. Saya baca lagi, ternyata sahabat-sahabat saya yang Muhammadiyah itu juga baru tahu kalau pengurus pusat Muhammadiyah pada tahun 1932 itu pernah menulis sebuah tafsir berbahasa Jawa, ditulis menggunakan aksara Pegon dengan judul Siratal Mustaqim. Bapak Ibu yang saya hormati, dua kejadian ini bagi saya menunjukkan kekayaan jenis tafsir Al-Quran yang pernah ditulis oleh ulama kita. Bahkan kalau yang ini agak-agak populer belakangan ini setelah Kartini difilmkan, ya,
apalagi dibintangi oleh Dian Sastro, ya. Ini kan luar biasa itu kan, sama Acha Septriasa, sama siapa lagi itu saya lupa. Ini ada sebuah tafsir yang luput dari perhatian kita, yaitu manakala R.A. Kartini itu berguru kepada seorang ulama namanya Kiai Soleh Darat. Kiai Soleh Darat lahir 1820, wafat 1903. Kiai Soleh Darat ini adalah seorang ulama yang menjadi guru dari 3 pahlawan nasional. Beliau adalah guru dari Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah yang kemudian dikukuhkan menjadi pahlawan nasional. Beliau juga guru dari Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama yang kemudian dikukuhkan menjadi pahlawan nasional, dan beliau juga menjadi guru dari Raden Ajeng Kartini yang juga menjadi pahlawan nasional. Beliau kelahiran Jepara, kemudian besar, lalu kemudian mengembara ke Mekah, pulang lagi, kemudian mendirikan sebuah pondok di Semarang. Nah, suatu ketika R.A. Kartini itu sedang mengaji kepada beliau bersama bangsawan lain di Pendopo, Kabupaten Demak. Saat itu pula beliau R.A. Kartini mendengar penjelasan yang cukup unik, cukup simpel dan mudah dipahami dari Kiai Soleh Darat mengenai makna ayat Al-Quran. Kartini lalu memberanikan diri. Kita tahu bagaimana kritisnya Kartini, seorang perempuan bangsawan Jawa saat itu, tapi memiliki daya kritis di atas rata-rata. Kartini kemudian bertanya, "Wahai guru, alangkah endahnya penjelasan panjenengan, alangkah mudahnya penjelasan Al-Quran dari panjenengan. Selama ini saya membaca Al-Quran tanpa mengetahui makna. Dan baru kali ini saya mendengar ulasan yang cukup luar biasa dari Bapak. Kalau boleh usul, alangkah lebih baiknya apabila guru itu menulis sebuah terjemahan Al-Quran agar lebih mudah dipahami oleh orang-orang awam seperti saya." Mendengar penjelasan Kartini ini, mendengar permintaan Kartini, Kiai Soleh Darat itu langsung berduka. Tidak berselang lama, kemudian beliau berinisiatif menulis sebuah karya tafsir Al-Quran yang berjudul Faidur Rahman. Ini adalah salah satu tafsir yang pernah ditulis oleh orang Jawa. Ditulis oleh Kiai Soleh Darat, judulnya Faidur Rahman. Faidur Rahman ini kemudian dihadiahkan oleh Kiai Soleh Darat sebagai bentuk kasih sayang beliau kepada murid yang dia cintai, yaitu R.A. Kartini, ketika R.A. Kartini menikah. Jadi ini sebuah kado yang sangat spesial dari ulama, sebuah kado yang cukup indah yang pernah ditulis oleh seorang ulama yang kemudian diberikan sebagai hadiah pernikahan kepada seorang bangsawan. Tafsir Faidur Rahman ini juga sempat beredar, kemudian dicetak di Singapura. Saya punya versi PDF-nya. Ini sebuah tafsir yang sangat bagus, saya kira sebagai bahan dari pengetahuan kita mengenai kekayaan hazanah tafsir di Indonesia. Baik Bapak Ibu semuanya yang saya hormati, selain 3 tafsir ini, yaitu tafsir berbahasa Bugis, kemudian tafsir Siratal Mustaqim, kemudian tafsir Faidur Rahman, adakah jenis-jenis tafsir yang lain? Banyak Pak. Kalau dalam aspek sejarahnya, ini sekadar membuka wawasan saja. Kalau mungkin nanti kita lebih leluasa, kita fokus membahas satu tafsir, mungkin di sesi berikutnya atau kapan-kapan kita agendakan. Di antara tafsir yang paling awal terlacak itu namanya tafsir Al-Kahfi. Disebut tafsir Al-Kahfi karena tafsir ini merupakan bentuk penafsiran dari surat Al-Kahfi. Tafsir Al-Kahfi ini saat ini naskahnya itu banyak disimpan di museum dan perpustakaan di Belanda maupun di Inggris. Di Cambridge antaranya juga menyimpan salah satu karya tafsir lain judul Faraidul Al-Quran. Tafsir Al-Kahfi ini tidak diketahui siapa penulisnya, tetapi dari sisi bahasa dan sisi historisnya banyak ditengarai bahwa tafsir tipis ini ditulis di era Kesultanan Sultan Alauddin Riayat Shah, Sultan Kesultanan Aceh, Raja di Kesultanan Aceh sebelum Sultan Iskandar Muda.
Setelah itu kemudian ada setelah tafsir Al-Kahfi, maka kemudian disusul tafsir berikutnya, sebuah kitab tafsir yang ditulis oleh Syekh Abdul Rauf As-Singkili. Kitab tafsir ini kitab tafsir Tarjumanul Mustafid. Yang luar biasa, kitab ini ditulis oleh beliau. Kitab tafsir ini merupakan salah satu kitab tafsir terlengkap karena selesai ditulis sampai 30 juz. Ditulis menggunakan aksara Jawi, aksara Pegon, aksara Arab Jawi, menggunakan bahasa Melayu, dan kitab tafsir ini merupakan saduran dari kitab tafsir Jalalain. Pendapat lain mengatakan bahwa kitab tafsir ini merupakan saduran atau terjemahan tidak langsung dari kitab tafsir Al-Baidhawi. Terlepas dari dua pendapat ini, kita pantas berterima kasih kepada Syekh Abdul Rauf As-Singkili, seorang ulama besar, seorang faqih di zamannya, seorang sufi besar yang membawa pola tasawuf ke Indonesia pada awal-awal penyebaran Islam di Aceh. Syekh Abdul Rauf As-Singkili dengan kitab Tarjumanul Mustafid ini sampai sekarang dikenal sebagai seorang pakar tafsir Al-Quran yang karyanya terlacak secara lengkap. Saya memiliki satu eksemplar tafsir Tarjumanul Mustafid ini yang uniknya saya dapatkan dari teman saya di Al-Azhar Kairo ketika teman saya ini bertandang ke sebuah penerbitan yang sudah ambruk, sudah nyaris runtuh. Penerbitan ini namanya Mustafa Babi Al-Halabi. Penerbitan ini dikenal sebagai sebuah penerbit yang sejak awal abad ke-20 itu banyak menerbitkan karya ulama-ulama Nusantara. Jadi dengan karya ini kita bisa melihat bahwa karya ulama Nusantara kita dalam berbagai jenis varian ilmunya itu juga banyak diterbitkan di penerbit di Singapura, penerbit di Bombay, dan juga penerbit di Kairo. Nah, Tarjumanul Mustafid ini menjadi bagian dari salah satu kitab tafsir terlengkap karya ulama kita yang pernah diterbitkan di Kairo. Ini membuktikan bahwa bahasa Jawa alias bahasa Melayu itu pernah menjadi lingua franca alias bahasa pemersatu pada beberapa tahun yang lalu dan menjadi bahasa para pembelajar. Karena para ulama menulis menggunakan bahasa itu, sehingga kemudian penerbit yang ada di Timur Tengah ini tertarik untuk menerbitkannya. Yang kedua, hal ini juga membuktikan ketertarikan penerbit-penerbit yang ada di Timur Tengah untuk menerbitkan karya ulama kita dengan bahasa yang asli, bahasa yang orisinal, yaitu bahasa Melayu, menunjukkan bahwa di wilayah Timur Tengah sana itu banyak sekali komunitas-komunitas orang-orang Nusantara yang sedang belajar, baik di Al-Azhar maupun di Haramain, sehingga kemudian membentuk sebuah jaring-jaring intelektual di mana orang-orang kita tetap mempergunakan kitab-kitab yang ditulis oleh ulama-ulama kita. Itu versi awal, yaitu Tarjumanul Mustafid. Jadi yang pertama kali dikenal itu adalah tafsir Al-Kahfi, meskipun tidak diketahui siapa penulisnya. Sedangkan yang kedua tafsir Tarjumanul Mustafid karya Syekh Abdul Rauf As-Singkili, ya, yang sangat lengkap. Sedangkan yang ketiga pada fase berikutnya itu juga ditemukan sebuah manuskrip yang saat ini disimpan di perpustakaan Cambridge University. Tafsir ini judulnya Faraidul Quran. Tafsir ini dikenal sebagai salah satu tafsir yang menggunakan metodologi maudhu'i alias tematik. Karena apa? Tafsir ini mengupas permasalahan faraid berdasarkan kajian Al-Quran, membahas mengenai perkara waris berdasarkan Al-Quran. Jadi halamannya tidak banyak, tetapi karena ini menjadi bagian dari kekayaan hazard intelektual kita, maka sampai sekarang ini tercatat sebagai salah satu karya tafsir di awal periode perintisan tafsir ulama Nusantara. Bapak Ibu yang saya hormati, ini fase-fase perintisan awal. Lantas bagaimana kemudian pada fase berikutnya, yaitu pada pergantian abad ke-19 dan abad 20.
ada dua orang mufassir yang terkemuka pada pergantian abad ini. Yang pertama saya sebutkan tadi, Kiai Soleh Darat. Gurunya R.A. Kartini, gurunya Kiai Haji Hasyim Asy'ari, dan gurunya Kiai Ahmad Darat. Karyanya banyak. Beliau ini adalah seorang pakar fikih, pakar tasawuf yang memiliki kemampuan juga di bidang ahli Al-Quran. Dan ini karya Kiai Soleh Darat ini tercatat sebagai salah satu karya di era penghujung awal atau pergantian abad. Selain Kiai Soleh Darat, itu juga ada seorang ulama yang lahir hampir sama bersamaan dengan beliau, namanya Syekh Nawawi Al-Bantani. Syekh Nawawi Al-Bantani itu adalah orang Banten berdasarkan namanya. Kemudian beliau belajar ke Mekah dan sampai wafatnya beliau tinggal di sana dan banyak melahirkan berbagai karya tulis di bidang akidah, di bidang fikih, dan di bidang tafsir Al-Quran. Karya beliau di bidang tafsir Al-Quran berjudul Marah Latin. Ini adalah sebuah mahakarya yang sangat monumental yang merupakan salah satu rumpun kajian dalam metode tafsir tahlili. Itu tafsir yang dikaji secara runtut dan analitis. Setelah fase Syekh Nawawi Al-Bantani ini, kemudian para ulama itu juga mengembangkan beberapa karyanya. Antara lain misalnya Syekh Mahmud Yunus, seorang ulama Indonesia, kalau tidak salah kelahiran Padang. Beliau belajar ke Al-Azhar dan tercatat sebagai salah satu mahasiswa terbaik Al-Azhar di zamannya. Yang kemudian setelah pulang ke Indonesia, beliau menulis sebuah tafsir tafsir Al-Quranul Adzim ini, dan juga beliau mengiringinya dengan menuliskan sebuah kamus. Hingga saat ini di pesantren-pesantren selain kamus Al-Munawwir itu juga ada kamus Mahmud Yunus ini yang populer. Biasanya kamus Mahmud Yunus dipakai sebagai pijakan sebelum kemudian memiliki kamus Al-Munawwir. Nah, karya Syekh Mahmud Yunus ini tercatat sebagai sebuah karya di mana beliau menjelaskan dan menguraikan beberapa topik di dalam Al-Quran dengan menggunakan bahasa Melayu. Ini sebuah hal yang menarik saat itu, karena jika sebelumnya pada fase awal sebelumnya beberapa mufassir seperti Syekh Kiai Soleh Darat itu menuliskan karyanya menggunakan bahasa menggunakan aksara Jawa, aksara Pegon, ya. Dan juga menuliskannya menggunakan bahasa Jawa. Tetapi Syekh Mahmud Yunus ini menggunakan bahasa Melayu dan juga diiringi dengan tulisan Latin untuk memudahkan pembaca-pembaca awam. Ya. Selain itu juga disertakan teks berbentuk bahasa Jawi, ya. Teks aksara Jawi Melayu itu. Pada fase yang hampir bersamaan ini, seorang ulama pendiri Persatuan Islam, ya, kalau nggak salah Pak Kiai Ahmad Hasan, ya, itu juga menulis sebuah tafsir yang berjudul Al-Furqan. Kitab tafsir ini ditulis oleh beliau pada 1920-an, tapi selesainya 1956. Dibutuhkan berpuluh-puluh tahun untuk menulis dan merampungkan karya ini. Karena Al-Furqan itu juga melewati fase yang sangat penting, yaitu fase kemerdekaan dan fase revolusi fisik, di mana saat itu harga kertas itu tidak terjangkau atau bahkan keberadaan kertas itu sangat langka. Maka sangat wajar sekali ketika karya ini diselesaikan pasca kemerdekaan. Bapak Ibu yang saya hormati dan saya muliakan, setelah itu ada fase tahun 60-an, di mana pada tahun ini ada sebuah peristiwa yang juga cukup merisaukan, ya, karena seorang ulama namanya Buya Hamka, ya, Haji Abdul Malik Amrullah, itu ditangkap oleh Bung Karno kemudian dipenjarakan. Lah, ketika Buya Hamka itu dipenjara oleh penguasa saat itu, justru menjadi sebuah keberkahan bagi beliau. Karena penulisan tafsir Al-Azhar, yaitu merupakan kumpulan dari ceramah-ceramah beliau di Masjid Al-Azhar sebelumnya, itu lebih leluasa ditulis di dalam penjara. Dengan cara seperti ini kemudian kita bisa menilai bahwa
Ada 2 karya yang diselesaikan dalam penjara, yaitu berbentuk tafsir Al-Quran. Yang pertama tafsir karya Buya Hamka, yaitu tafsir Al-Azhar. Yang kedua ini tafsir Fi Dhilalil Quran karena karangan Said Qutb dari Mesir. Ini fase-fase pergantian pada fase pasca kemerdekaan awal. Jadi ini karyanya Buya Hamka yang sangat lengkap, berjudul tafsir Al-Azhar. Setelah fase ini selesai, dilanjutkan dengan sebuah karya yang cukup unik dari 2 orang kakak adik. Si kakak namanya Kiai Haji Bisri Mustafa menulis sebuah tafsir Al-Quran lengkap 30 juz, diberi nama Al-Ibriz. Kiai Bisri Mustafa ini adalah ayah dari Kiai Haji Mustafa Bisri. Nah ini namanya kebalik-balik. Bisri Mustafa punya anak Kiai Haji Mustafa Bisri, lalu kemudian punya anak lagi namanya Bisri Mustafa. Jadi itu namanya terbolak-balik seperti itu. Nah, Kiai Bisri ini menulis tafsir berbahasa Jawa yang kemudian diselesaikan dan sampai sekarang tetap dikaji di beberapa pesantren. Bahkan sebuah pesantren kalau nggak salah Al-Iqon di Semarang itu sampai sekarang tetap mengkaji tafsir Al-Ibriz ini selama sudah hampir puluhan tahun. Tafsir Al-Ibriz pertama kali diterbitkan oleh penerbit Menara Kudus dalam versi menggunakan kertas buram, terdiri dari 3 jilid, ditulis menggunakan aksara Bekon. Tetapi sekarang itu sudah ada versi yang lebih lengkap, yang lebih mudah dipahami oleh orang-orang awam atau orang-orang yang kesulitan membaca huruf Arab. Al-Ibriz kemudian diaksarakan dalam bahasa aksara Latin, tetapi tetap ada nilai-nilai Jawa yang ada di situ. Tidak mau kalah dari sang kakak, sang adik yang bernama Kiai Haji Misbah Zainal Mustafa juga menulis sebuah karya bernama Al-Ibriz. Kitab ini terdiri dari 30 jilid, ya. Ditulis menggunakan bahasa Jawa, menggunakan aksara Bekon, dan diterbitkan oleh penerbit Al-Hidayah Surabaya dalam bentuk kertas buram. Bagi sebagian orang mungkin kurang nyaman dengan keberadaan kertas seperti ini, tetapi bagi sebagian orang yang memilih untuk berhemat tetapi tetap ingin mengkaji Al-Quran, ini kitab ini sangat terjangkau harganya. Nah ini fase berikutnya. Hingga kemudian pada fase pasca tafsir Al-Ibriz selesai, ini kemudian bermunculan tafsir-tafsir yang lebih tersusun secara sistematis, metodologinya juga lengkap, plus ada footnote-nya. Yaitu manakala Profesor Dr. Quraisy Shihab itu menulis sebuah tafsir Al-Misbah. Tafsir Al-Misbah ini sangat lengkap dan enak kalau kita baca, karena beliau Profesor Quraisy Shihab itu menulis dengan menggunakan bahasa yang sangat-sangat populer dan lebih mudah dipahami oleh orang awam seperti kita. Ketika sudah terbit tafsir Al-Misbah, ternyata beliau itu memiliki ide untuk meringkas kembali tafsir ini, karena mungkin bagi sebagian orang selain berat untuk membaca 30 juz secara lengkap, itu juga secara ekonomi juga memberatkan. Maka kemudian beliau menerbitkan sebuah tafsir berjudul Al-Lubab, tafsir bagi orang-orang sibuk. Nah, ini bagi panjenengan yang sibuk, orang kantoran ini, nah, kalau misalnya tidak sempat membaca tafsir Al-Misbah, itu bisa nanti membaca tafsir Al-Lubab. Ini sangat-sangat ringkas bahasanya. Nah, pasca Profesor Quraisy Shihab ini juga banyak kemudian bermunculan tafsir-tafsir yang secara metodologi itu bisa termasuk bagian dari tafsir maudhu'i maupun tafsir tahlili. Ini adalah periodisasi yang ada di dalam tafsir Al-Quran di Indonesia. Lantas bagaimana kemudian apakah Departemen Agama juga menerbitkan? Ya, sebagai lembaga yang memiliki otoritas resmi di dalam kajian agama Islam ya di Indonesia, diberi keleluasaan untuk mengatur beberapa hal yang berkaitan dengan agama Islam. Departemen Agama itu juga memiliki Al-Quran dan tafsirnya yang diterbitkan pertama kali tahun 1995. Yang pasti kalau diurutkan secara kronologi, tafsir Al-Quran sejak era Wali Songo, sejak era Syekh Abdul Wahab Asy-Syibili sampai sekarang itu jumlahnya ratusan.
baik yang ditulis lengkap 30 juz, baik yang ditulis menggunakan pola maudhu'i atau tematik, baik kemudian ditulis dengan menggunakan aksara lokal maupun aksara Arab. Setidaknya ada beberapa hal dari kronologi-kronologi ini yang kemudian sampai pada titik kesimpulan bahwa pertama, para ulama memilih untuk menulis tafsir Al-Quran agar lebih memudahkan para pembaca awam untuk mempelajari Al-Quran. Yang kedua, mereka menggunakan bahasa lokal, menggunakan aksara lokal, maupun menggunakan bahasa universal, bahasa Arab dalam menuliskan karyanya. Sedangkan yang ketiga, secara tematik beberapa orang lebih fokus membahas mengenai tema-tema tertentu dalam kajian tafsirnya. Hal ini terjadi di masa lalu sampai masa sekarang. Yang ketiga, yang keempat, tafsir Al-Quran yang ditulis oleh ulama kita bukan hanya diterbitkan oleh penerbit yang ada di Indonesia, melainkan juga diterbitkan oleh penerbit asing, baik yang ada di Kairo maupun yang ada di Arab. Saya contohkan lagi yang ada di Kairo tadi Tarjumanul Mustafid karya Syekh Abdul Rauf As-Singgili. Yang kedua itu juga ada karya Marok Labid yang ditulis oleh Syekh Nawawi Al-Bandani yang diterbitkan di Beirut. Sedangkan yang selanjutnya, kajian-kajian tafsir Al-Quran ini sangat dinamis. Maka tidak menutup kemungkinan kalau ulama yang masa lalu itu menulis dengan menggunakan bahasa lokal, maka kemudian para ulama yang di masa mendatang juga bisa menulis tafsir menggunakan bahasa Inggris, atau mungkin tafsir menggunakan bahasa lokal Bali misalnya untuk melakukan dakwah di beberapa lokasi yang ada di Indonesia. Itu adalah beberapa uraian singkat saya. Tetapi di sini ada juga, saya hampir lupa menyampaikan, di sini ada beberapa ulama yang memiliki tafsir double. Yang pertama saya contohkan tadi Profesor Quraisy Shihab yang menulis dua karya, Tafsir Al-Misbah dan Tafsir Al-Lubab. Ternyata sebelum Profesor Quraisy itu sudah diawali oleh Profesor Hasbi As-Sidqi yang menulis dua tafsir. Yang pertama tafsirnya itu Tafsir Al-Bayan. Karena beliau itu merasa tidak puas ketika menulis Tafsir Al-Bayan, maka 2 tahun berikutnya beliau merampungkan sebuah karya lain yang berjudul Tafsir An-Nur. Ini juga sama. Dua orang ini sama karakteristiknya dengan seorang ulama yang ada di Suriah namanya Syekh Wahba Az-Zuhaili yang menulis dua tafsir. Yang pertama Tafsir Al-Munir. Ini hampir sama, ini sama judulnya dengan tafsir yang ditulis oleh Syekh Nawawi Al-Bantani yang juga disebut sebagai Tafsir Marok Labid itu tadi. Nah, Syekh Wahba Az-Zuhaili ini menulis tafsir yang berjudul Tafsir Al-Munir. Kemudian beliau lebih meringkasnya lagi sebagaimana dilakukan oleh Profesor Quraisy Shihab, dikasih judul namanya Tafsir Al-Wajiz. Jadi ini ada perkembangan tafsir yang sangat dinamis itu tadi. Jadi ketika melihat ini umat saya ini kok keberatan ketika mengkaji salah satu kajian dalam kitab saya ini, wah ini saya peringkas lagi. Sehingga kemudian hal ini menunjukkan bahwa sampai kapanpun kajian tafsir Al-Quran itu berkembang pesat. Baiklah Bapak Ibu semuanya, ini hanya uraian pengantar saja. Lebih asiknya kita diskusikan dalam sesi berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang ditanyakan dari jamaah sekalian? Belum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya boleh manggil Pak Zionis ini. Terima kasih Pak. Jadi tadi Bapak katakan beberapa tafsir diterbitkan oleh beberapa orang. Jadi pernahkah dikaji antara tafsir yang satu dan yang lain itu ada perbedaan nggak Pak? Atau itu. Yang kedua tadi Bapak ceritakan tentang Kiai Soleh Darat. Kalau kemudian ternyata muridnya menjadi pahlawan nasional, gitu ya. Yang menjadikan pertanyaan saya itu ini podo, tapi yang satu pendiri NU, yang satu Muhammadiyah, yang notabene Bapak tahu perbedaannya di mana. Mohon itu dijelaskan lebih detail. Assalamualaikum
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saya jawab ya. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas pertanyaannya Bapak. Ini pertanyaan cukup menarik. Yang pertama, kita harus mengenal bahwa ada beberapa metodologi dalam tafsir. Yang pertama itu metode ijmali, yaitu metode global, pembahasan secara mengglobal meskipun tidak begitu detail. Misalnya saya contohkan pembahasan yang ada di dalam tafsir Jalalain. Ini modelnya ijmali. Jadi seolah-olah kita itu kita membaca tafsir sekaligus membaca Al-Qur'annya, karena di dalam ayatnya itu hanya ada sisipan beberapa kata dan bayan atau penjelas mengenai kata yang ada sebelumnya. Yang kedua itu model tahlili atau analitik. Ini banyak sekali kalau tafsir-tafsir seperti ini. Biasanya metodenya di riwayah. Misalnya saya contohkan tafsir At-Tabari maupun tafsir Ibnu Katsir pakai pola seperti ini. Sedangkan yang selanjutnya adalah ini yang berkaitan dengan panjenengan tadi, tafsir muqarin. Ini membandingkan antara satu tafsir dengan tafsir yang lain. Misalnya tafsir yang fokus membahas mengenai aspek periwayatan. Ya. Jadi tafsir yang menggunakan metodologi yang sama, misalnya tafsir Ibnu Katsir dan tafsir At-Tabari, metodologinya sama, mengutip pendapat menafsirkan ayat Al-Quran satu dengan ayat Al-Quran yang lain, menafsirkan satu ayat Al-Quran dengan perkataan baginda Rasulullah Muhammad SAW. Yang selanjutnya membahas satu ayat dengan berdasarkan pendapat para sahabat. Yang selanjutnya membahas satu ayat dengan menggunakan pendapat para tabi'in maupun para tabi'in. Nah, ini polanya sama antara yang ada di Al-Tabari dengan ada yang di Ibnu Katsir. Kemudian kalau misalnya kita mau ada beberapa perbedaan, pasti karena setiap sudut pandang mufassir itu lahir tidak lepas dari konteks zamannya saat itu. Ini tafsir kalau misalnya kita mau menggunakan pola perbandingan seperti itu. Demikian pula dalam masalah metodologi, ya. Dalam tafsir muqarin atau tafsir yang menggunakan metode perbandingan itu tadi. Nah, yang selanjutnya adalah tafsir maudhu'i atau tematik. Nah, ini perbedaan antara sudut pandang kitab-kitab tafsir. Kalau Al-Misbah bagaimana? Saya cenderung mengatakan Al-Misbah sebagai tafsir yang menggunakan metode analitik atau tahlil. Jadi karena kajiannya sangat runtut, demikian pula tafsir Al-Azhar. Yang kedua, pertanyaan mengenai Kiai Sholeh Darat. Jadi ada 3 ulama Indonesia yang lahir pada saat hampir bersamaan, dan beliau-beliau ini memiliki jaringan murid yang sangat luas, sangat luar biasa, dan berpengaruh besar pada gerakan Islam yang ada di Indonesia. Yang pertama, Kiai Haji Sholeh Darat. Beliau lahir 1820 di Jepara. Jaringan muridnya sebagaimana yang saya jelaskan tadi, itu antaranya menjadi 3 pahlawan nasional itu tadi. Beliau lahir di Jepara, besar kemudian mengembangkan karir sebagai seorang ulama di Semarang, hingga sekarang dikenal sebagai Syekh Sholeh Darat As-Samaroni, yang dinisbatkan kepada nama Semarang. Yang kedua, ulama yang lahir pada 1820 sekitar itu, namanya Syekh Nawawi Al-Bantani. Jika Kiai Sholeh Darat wafat pada 1903, maka Syekh Nawawi Al-Bantani yang usia rentang kelahirannya tidak jauh dari beliau itu wafat 1897 di Makkah. Syekh Nawawi Al-Bantani ini memiliki jaringan murid yang sangat luar biasa dan jaringan guru yang sangatnya bersambung kepada Rasulullah Muhammad SAW. Saya contohkan misalnya, Pak. Saya berguru kepada guru saya namanya Kiai Haji Ahmad Zaini Syafawi, yang berguru kepada Kiai Haji Syafawi Ahmad Bashir, bapak beliau, yang berguru kepada Kiai Haji Muhammad Hashim Asy'ari, yang berguru kepada Syekh Mahfud At-Tarmasi, yang berguru kepada Syekh Nawawi Al-Bantani, yang kemudian berguru kepada Sayyid Ahmad Zaini Dahlan, yang kemudian berguru kepada ulama Al-Azhar namanya Syekh Usman Ad-Dimyati, yang berguru kepada ulama Al-Azhar lain namanya Syekh Abdullah Asy'arqawi, yang berguru lagi kepada ulama Al-Azhar lain yang punya nama Syekh Muhammad bin Salim Al-Hifni, yang berguru kepada seorang waliullah namanya Syekh Ahmad Al-Hulaibi, yang berguru kepada Syekh Ahmad
Al-Bashbisi, yang berguru lagi kepada Syekh Ahmad Al-Khulaifi, yang berguru lagi kepada Syekh Ali Al-Khulaifi, yang berguru lagi kepada Syekh Ali Az-Zayyati, yang berguru lagi kepada Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami, yang berguru lagi kepada Syekh Khatib Asy-Syarbaini, yang berguru lagi kepada Syekh Zakaria Al-Ansori, yang berguru lagi kepada Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani, yang berguru lagi kepada gurunya, nyambung kepada Rasulullah Muhammad SAW. Ini jaringan yang kita preteli satu, Pak. Namanya Syekh Nawawi Al-Bantani. Syekh Nawawi Al-Bantani ini punya murid yang luar biasa banyak di Indonesia maupun di kawasan Patani maupun di kawasan Timur Tengah dan juga kawasan Asia Selatan seperti India, Bangladesh dan Pakistan. Itu ada sebuah kitab yang ditulis oleh Syekh Mahfud Remas, judulnya Kifayatul Mustafid. Itu berisi mengenai jaringan guru-guru yang dimiliki oleh beliau. Ketika misalnya Syekh Mahfud mengkaji tafsir Jalalain, itu berguru kepada siapa? Oh, berguru kepada Sayyid Ahmad berguru kepada Sayyid Ahmad Zaini Dahlan misalnya. Oh, bukan Sayyid Ahmad Zaini Dahlan ya, tapi Syekh Abu Bakar Syatob, penulis I'anatul Thalibin. Terus kemudian terus dilacak seperti itu. Dan ini kodifikasi jaringan sanad atau transmisi intelektual yang dimiliki oleh Syekh Mahfud At-Tamasi. Demikian pula yang dimiliki oleh seorang ulama besar dari Indonesia yang lahir di Mekah, kemudian mendirikan madrasah di sana dan kemudian memiliki murid banyak yang ada di Asia Tenggara maupun Asia Selatan, namanya Syekh Yasin bin Isa Al-Fadani. Punya kitab yang berisi kodifikasi mata rantai atau transmisi intelektual beliau yang bernama Iqdul Farid. Ini kalau misalnya kita baca, ketemu semua jaringan-jaringannya. Itu yang kedua, yaitu Syekh Nawawi Al-Bantani. Sedangkan yang ketiga, yang usianya hampir sama dengan beliau, namanya Habib Usman bin Yahya dari Batavia. Beliau pernah menjabat sebagai mufti Batavia. Beliau kelahiran 1815 dan wafat 1914. Jaringan-jaringan beliau ini bukan hanya dari murid-murid berasal dari Jawa maupun dari Sumatera dan Kalimantan, tetapi juga beliau ini yang merapikan jaringan keulamaan dari para habaib. Jadi ketiga orang ini yang kemudian memiliki murid, muridnya memiliki murid, semua itu murid-muridnya ini menjadi para pejuang kemerdekaan. Nah, ini yang paling penting kalau misalnya kita kaji. Kiai Soleh Darat dan juga Kiai Syekh Nawawi Al-Bantani itu punya murid juga yang saya sebutkan tadi, yang dua-duanya menjadi pendiri NU dan Muhammadiyah. Demikian pula yang punya nama Syekh Habib Usman bin Yahya. Ini juga punya murid yang kemudian punya menjadi ulama dengan reputasi jempolan, yaitu Habib Ali Al-Habsyi di Kuitang. Habib Ali Al-Habsyi ini memainkan peranan sangat penting untuk merapikan kembali sanad keilmuan yang dimiliki oleh para sahabat, para habaib seperti itu. Dengan cara demikian, kalau misalnya ada pertanyaan, siapakah ulama yang paling moncer pada pergantian abad ke-19 dan 20? Jawabannya antaranya adalah 3 ulama. Syekh Nawawi Al-Bantani, Kiai Soleh Darat, dan juga Habib Usman bin Yahya dari Batavia. Beliau ini seorang habib, jadi kemudian yang merapikan sangat-sangat keilmuan dan sangat tasawuf kepada murid-murid beliau. Jadi yang menarik lagi adalah bahwa Syekh Nawawi itu lebih banyak menulis karya dengan menggunakan bahasa Arab, baik di bidang akidah, baik kemudian di bidang akhlak, baik kemudian di bidang tasawuf maupun kemudian di bidang tafsir Al-Quran. Beliau lebih banyak menulis menggunakan bahasa Arab karena beliau tinggalnya di Arab, murid-muridnya juga lintas etnik dan lintas suku, jadi lebih mudah memahami kitab menggunakan bahasa Arab. Sebaliknya, ulama yang serumpun dengan beliau yaitu Kiai Soleh Darat itu lebih banyak menulis menggunakan bahasa Jawa. Jadi ada beberapa kitab beliau yang sampai sekarang itu tetap dikaji di beberapa pondok pesantren, tetap ditulis menggunakan bahasa Jawa, ditulis menggunakan huruf aksara pegon. Dengan cara seperti ini beliau senantiasa mengawali sambutannya dalam setiap tulisan di kitabnya bahwa saya sengaja menulis kitab bil lughatil Jawi al-Mrikiyah, yaitu dengan bahasa Jawa setempat ya.
agar ini lebih mudah dipahami oleh orang-orang awam sekalipun. Jadi kita memahami proses pendidikan kepada umat yang dilakukan oleh Kiai Soleh Darat itu memang benar-benar perangkat dari bawah, karena sengaja menggunakan bahasa Jawa lokal, bukan bahasa Jawa keraton, Pak. Ini yang membedakan. Kiai Soleh itu menulis beberapa karyanya, misalnya Majmu'ah Syariah, terus kemudian Asrarus Sholah dan sebagainya, itu menggunakan bahasa-bahasa Jawa bawah, ngoko, agak-agak ngoko seperti itulah, tapi ngoko versi pesisiran di wilayah Jepara dan Semarang sana. Nah ini berbeda manakala misalnya sebelumnya Yosodipuro, lalu kemudian Ronggo Warsito, itu yang kemudian menulis kitab etika Jawa yang banyak disaripatikan dari beberapa karya Imam Al-Ghazali seperti Bidayatul Hidayah maupun Ihya Ulumuddin, tapi ditulis dengan menggunakan bahasa Jawa kromo inggil, karena sasarannya itu membidik sasaran di keraton. Lah, Kiai Soleh Darat sebaliknya memilih untuk menulis beberapa karya dengan menggunakan bahasa Jawa setempat untuk membidik orang-orang awam seperti itu. Inilah yang kemudian membedakan pola pendidikan yang dilakukan oleh para ulama. Dua metodologi seperti ini adalah bagian dari kekayaan kita. Karena apa? Jaringan-jaringan ulama yang ada di seluruh Indonesia itu banyak juga yang kemudian menulis dengan menggunakan bahasa-bahasa setempat, karena agar lebih mudah dipahami oleh orang awam sekalipun. Jadi beliau itu ada yang kemudian memilih untuk menulis menggunakan bahasa Arab, misalnya Syekh Ihsan bin Dahlan Jampes menulis syarah Bidayatul Hidayah. Bidayatul Hidayah kitabnya tipis, disyarahi Pak, diberi komentar oleh beliau. Jumlah komentar beliau mencapai 1000 halaman, luar biasa, dan ditulis dengan menggunakan bahasa Arab yang sangat bagus. Padahal seumur-umur hidup beliau itu tidak pernah berpergian ke Arab. Itu luar biasa. Ini khas orang-orang Jawa, khas ulama-ulama kita. Demikian pula yang ada di Banjar, demikian pula yang ada di beberapa pelosok. Lebih memilih menggunakan bahasa-bahasa lokal agar lebih mudah dipahami oleh orang-orang awam. Terima kasih. Mungkin ada pertanyaan. Lagi? Bukan, masih ada 10 menit. Masih ada 10 menit. Ya, jangan. Campur. Enggak. Ini lanjut loh Pak. Kalau gitu saya lanjutkan sedikit mengenai Kiai Soleh Darat. Karena beliau itu seorang ulama yang ada di penghujung abad ke-19 dan kemudian beranjak ke abad 20, ada beberapa hal yang pantas kita pelajari dari beliau. Jadi selain berdakwah ke kalangan awam dengan menggunakan kitab berbahasa Jawa agak ngumpul seperti itu, beliau itu secara rutin berkeliling dari pendopo ke pendopo. Ini membuktikan bahwa beliau itu melakukan proses dakwah kepada elit-elit pemerintahan yang ada saat itu. Buktinya apa? Ya, RA Kartini tadi. Bukti yang lain apa? Keterikatan emosional RA Kartini dengan Kiai Soleh Darat. Selanjutnya, saat itu juga pada penghujung abad ke-19 dan 20 ada 2 laboratorium intelektual, bahasa kerennya seperti itu. Satu ada di Jawa, satu ada di Madura. Yang ada di Jawa itu laboratorium intelektual dan spiritual yang alias pondok pesantren yang dikelola oleh Kiai Soleh Darat. Yang kedua yang ada di Bangkalan dikelola oleh seorang waliullah namanya Kiai Khalil Al-Bangkalan. 2 orang ini yang kemudian menjadi pembimbing bagi siapapun pelajar maupun santri yang mau berangkat ke Haramain, yang mau belajar ke Mekah. Tidak lengkap seorang santri saat itu berangkat ke Mekah tanpa dicelup oleh keilmuan beliau. Jadi intinya beliau ini 2 orang yang alim alama ini menjadi simpul pergerakan intelektual pada penghujung abad ke-19 dan pergantian abad ke-20. Jadi siapapun yang mau berangkat ke Haramain
itu pasti, sekali lagi itu pasti sebelumnya pernah belajar ke Kiai Soleh Darat, atau pilihannya pernah belajar kepada Kiai Khalil Bangkalan. Dan reputasi keduanya sebagai simpul mata rantai ini kemudian terus ke bawah dengan cita rasa tasawuf Al-Ghazali. Kedua-duanya ini sama-sama penganut tasawuf Al-Ghazali. Makanya kemudian kalau sekarang kita di pesantren-pesantren maupun beberapa ulama terkemuka di Indonesia, corak tasawufnya, corak tazkiyatun nafsnya itu mengikuti metodologi Imam Al-Ghazali, tidak heran. Karena kedua ulama besar ini yang menjadi maha guru para ulama Nusantara, beliau ini adalah Al-Ghazali kecil di Nusantara. Kenapa disebut Al-Ghazali kecil di Nusantara? Karena ajaran Imam Al-Ghazali itu menggumi antara lain melalui jasa dua orang ulama. Seperti itu loh Pak. Oke, mungkin perlu dijelaskan Ustaz apa kaitannya tafsir dengan Al-Quran sendiri. Ya. Kedua, apakah ada karakter-karakter bahwa tafsir-tafsir itu sesuai dengan zamannya? Apakah ada karakter khusus dari tafsir-tafsir mereka sesuai dengan zamannya? Oke. Al-Quran ini kan kalau seandainya kita langsung merujuk kepada Al-Quran kita akan kesulitan. Karena Al-Quran itu membutuhkan interpretasi, membutuhkan sebuah penafsiran. Kalau Al-Quran yang masih mentah seperti ini itu kemudian diolah sedemikian rupa oleh para ulama, hasil olahan ini kemudian disajikan kepada orang awam. Hasil olahan ini itu yang kemudian kita sebut sebagai tafsir. Hadis itu yang kemudian masih mentah itu perlu diolah lagi oleh ulama. Karena apa? Hadis diucapkan Kanjeng Nabi pada konteks tertentu ada asbabul wurudnya. Dari kemudian penelitian para ulama ini yang kemudian ada yang namanya kitab penjelasan hadis. Kitab ini kemudian disebut sebagai syarah. Jadi Al-Quran punya tafsir, kitab hadis punya syarah. Itu seperti itu. Yang selanjutnya yang menjawab dari pertanyaan Pak Jenengan tadi, setiap tafsir itu memiliki karakteristik tertentu. Misalnya saya sebutkan tadi tafsir At-Tabari maupun tafsir Ibnu Katsir, ya kan? Ini dengan menggunakan metode riwayat. Jadi kemudian banyak sekali riwayat-riwayat dari sabda baginda Rasulullah Muhammad SAW. Banyak kemudian satu ayat yang kemudian diambil tafsir dari pendapatnya Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, kemudian dia mengambil pendapat dari Abdullah Ibnu Umar radhiyallahu anhu ditampilkan di sini, kemudian pendapat dari tabi'in, pendapat dari tabi'in dan sebagainya. Nah, pola-pola semacam ini yang kemudian kita sebut sebagai dengan menggunakan metode riwayat. Ini yang kemudian banyak sekali sesuai dengan konteks di zamannya dan sampai sekarang. Tetapi ada beberapa hal yang mungkin bagi kita agak menjengungkan kalau kita baca dalam perspektif orang sekarang. Beberapa kritik yang kemudian hadir itu antara lain menyebutkan bahwa terlalu banyak penjelasan uraian-uraian dari sisi sastrawi, ya, dari sisi adabi, ya kan, dari sisi ini, di sisi itu, sehingga kemudian sedikit mengaburkan penafsiran Al-Quran itu sendiri. Saking banyak tafsirnya sehingga sampai lupa bahasanya. Nah ini metode di zaman saat itu. Nah kalau sekarang, makanya ini yang paling penting. Kalau sekarang itu pasti, kalau dulu belum ada problem HIV, belum ada AIDS, ya kan, belum ada permasalahan-permasalahan yang saat ini ada, saat itu belum ada. Makanya kemudian kalau misalnya kita membahas tafsir dari saya contohkan Profesor Quraish Al-Misbah, itu pasti ada beberapa problem yang dibahas di situ, di mana pada tahun 1920-an itu tidak pernah dibahas oleh Profesor Mahmud Yunus dan belum pernah dibahas oleh Profesor Hasbi As-Sidki dalam tafsir Al-Bayan maupun An-Nur tahun 70-an. Karena apa? Problemnya saat itu belum ada, ataupun meskipun sudah ada, belum menjadi sebuah hal yang perlu dimunculkan. Makanya kemudian kalau misalnya kita baca dalam tafsir Al-Hubab maupun At-Tasbih, itu ada pembahasan mengenai demokrasi, ada pembahasan mengenai hak asasi manusia, ada pembahasan mengenai ini itu sebagainya, yang 30 tahun yang lalu, 70 tahun yang lalu pembahasan itu belum ada. Ini adalah keragam dari kekayaan tafsir kita. Maka sekali lagi yang namanya tafsir itu senantiasa dinamis, berkembang sesuai zaman, menjawab segala tantangan zaman. Jadi saya kira cukup seperti itu.
Ada lagi pertanyaan? Sudah 3 menit. Kalau tidak ada pertanyaan, marilah kita tutup.